Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini belajar lagi bersama Bu Lina, pelajaran yang ke-7, yaitu hati tentram berperilaku baik. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hati tentram dengan berperilaku baik. Orang yang berperilaku baik hidupnya akan tentram. Sebaliknya, orang yang berperilaku tidak baik hidupnya tidak akan tentram. Berperilaku baik banyak sekali manfaatnya. Salah satunya, kita akan mempunyai banyak teman, mempunyai banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Anak-anak suka kan punya banyak teman? Maka dari itu kita harus selalu berperilaku baik. Salah satu contoh berperilaku baik adalah beramal yang niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia yang lain. Beramal dan mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperoleh ridhonya disebut dengan ikhlas. Nah, ikhlas menjadi syarat diterimanya amal kebaikan manusia. Nah, anak-anak, ketika kamu beramal melakukan kebaikan harus didasari dengan hati yang ikhlas ya. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik, dan niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya melihat hati dan amal perbuatan kita. Firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi ketika kita menjalankan ibadah itu harus ikhlas hanya karena Allah, bukan karena ada ayah, ibu, bukan karena ada bu guru ya. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Di situ ada dua orang anak yang melihat ada duri di jalanan. Kemudian dengan hati yang ikhlas mereka mengambil duri tersebut agar tidak terkena orang lain. Nah itu adalah salah satu contoh perbuatan baik ya. Masih banyak lagi contoh perbuatan baik yang bisa kamu contohkan di rumah ya. Misalnya membantu orang tua, menyapu ya. Selanjutnya mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah. Nah, orang yang memohon pertolongan kepada selain Allah sikapnya disebut syirik dan orangnya disebut musyrik ya anak-anak. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu kita senang maupun di waktu kita sedih ya, di waktu sehat maupun sakit. Keutamaan berdoa diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Siapa yang hidupnya ingin selalu disertai Allah? Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdoa.
Setiap ingin memulai suatu pekerjaan, mau makan, mau belajar, mau keluar rumah, harus diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan selalu melindungi kita. Nah, selanjutnya anak-anak mengerjakan tugas berikut ini. Tugas ditulis di buku tulis, kemudian nanti difoto, dikirimkan ke Bu Lina di grup WA ya. Mengirimkannya di grup WA biar ngumpul jadi satu ya. Tugas dikumpulkan atau dikirimkan di grup WA paling lambat hari Selasa jam 12 siang ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.